السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Hadirin rahimakumullah, segala pujian kita persembahkan secara sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap kekuatan berfikir dan kehidupan hasrat di dalam hati. Betapa Allah mencintai kita, betapa Allah menyayangi kita, betapa Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, di mana kebanyakan manusia di seluruh permukaan bumi ini ketakutan. Allah menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya dengan menjaga hati kita dari rasa takut. Ini tanda nyata dari perlindungan Allah dari kebanyakan zaman yang penuh fitnah. Ini merupakan isyarat yang jelas dari kebanyakan penduduk bumi yang terprovokasi oleh fitnahnya zaman, kita dilindungi oleh Allah. Ini merupakan sebuah kalimat agung yang ditanamkan ke dalam jiwa kita sehingga otak kita lumpuh untuk menginput, untuk memasukkan rasio-rasio informasi yang menghasilkan kecemasan dan kegelisahan. Namun cahaya iman jauh lebih benderang melingkupi akal dan pikiran kita. Mungkin sedikit saya tegaskan, antara pikiran dan akal itu berbeda. Kalau pikiran itu kerjanya otak, ayam pun punya otak, tikus pun punya otak, kucing pun punya otak, dan pasti bisa berpikir, baik untuk mendapatkan makan, mempertahankan hidup, maupun dia bagaimana mempertahankan dan mengembangbiakkan kehidupannya, tahu karena memang punya otak.
Akal itu, nah ini, akal itu adalah fungsi hati yang berpikir atau tafkir. Qalbun, hati yang sanggup berpikir itu akan melahirkan etika kepada yang maha agung, kepada yang maha mulia, kepada yang maha kuasa. Etika yang agung kepada Allah inilah yang melahirkan akhlakul karimah. Jadi kita berinteraksi kepada manusia karena kita sudah punya etika kepada Allah. Etika tertinggi dari fungsi akal itu adalah ikhlas. Sadar batur, ora oleh ngatur. Ini etika. Sadar dia hanyalah seorang budak, seorang hamba Allah, di mana dalam setiap komunikasi keimanannya dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya hingga tidak sanggup meminta apa yang Allah tetapkan, tetapi mohon diberi ketakdiman untuk menerima yang Allah takdirkan. Jadi dibedakan ya antara pikiran dan akal. Kalau orang, berarti yang berakal itu hanya orang beriman. Hanya orang yang beriman yang memiliki akal. Islam itu agama akal, iya, bukan agama rasional. Karena rasio itu tidak mungkin bisa menganalisa zatnya Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Rasio itu tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Memahami ayat-ayat Allah itu memiliki kekuatan hukum yang kira-kira 10% diturunkan di dunia, 90%-nya itu adalah metafisika. Maka hukum syariat sholat misalkan, itu nggak bisa dirasionalkan karena kemuliaannya 90% itu bersifat samawi, langit. Maka interaksi orang-orang beriman itu antara ilmu dan hatinya akan membuahkan kapasitas akal. Manusia bisa menggunakan akalnya. Makanya kalau kenapa kita tidak takut? Bukan kita nantang Allah. Bukan, kita tidak takut karena yakin dengan cintanya Allah kepada kita. Itu akal. Orang berilmu tapi tidak berakal. Kenapa mereka takut? Bingung orang beriman. Katanya bertuhan. Selama ini katanya Allah berkuasa. Katanya Allah ngatur nafas, semuanya diatur, dikendalikan, nggak ada yang ningsli. Tapi kenapa? Orang berakal bingung. Melihat ulama-ulama yang ketakutan, kan gitu toh? Menjauhi masjid. Sulit dinalar oleh akal kita. Begitu sebaliknya, orang-orang yang tidak berakal, bingung. Kok cek wanine iku? Salaman, cek wanine sembahyang Jumat, cek beraninya. Mereka di ke masjid rutin. Gak takut apa? Nah, akal otak mereka nggak sampai pada kapasitas akalnya orang beriman. Maka ketika kita dilindungi oleh Allah, tahap pertama perlindungan kita dibedakan dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki akal, orang yang belum sampai keimanannya. Dibedakan, nah itu loh. Dibedakan. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, ya jangan diragu-ragukan. Nah, kita harus menghargai.
Kalau Allah sudah memancarkan keimanan, maka akal kita berfungsi. Kalau kita beriman masih mati, ya kita rindukan memang. Mati dalam keadaan beriman. Meninggal dalam keadaan beriman. Kalau Allah murka, mungkinkah murka Allah ini mengenai orang-orang yang tidak dimurkai? Mungkin, karena memang ada dalilnya. Tapi efeknya berbeda. Orang yang kena banjir karena azab dan orang yang kena efek daripada azab itu dimuliakan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, tanda nyata Allah memberikan kemuliaan, keimanan, perlindungan, penjagaan itu dihilangkanlah rasa khawatir, cemas dan satu hal. Kalau orang itu takdirnya mati kena virus, pasti dipertemukan Allah dengan orang yang kena virus. Pasti. Kalau ketenggol sapi, langsung mati wis. Kena virusnya sapi, kan itu toh. Sebenarnya kematian itu mutlak. Makanya kita di sini harus memilih cara kita mati dan kapan kita mati. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita angan-angan, kita iling-iling sepanjang hidup kita. Interaksi kita ini dengan iman atau logika? Nalar rasio atau nalar keimanan? Kalau kita nalar rasio yang dipakai, perbandingan-perbandingan di mana variabelnya itu hanya informasi internet, TV, dan media massa, maka itu yang disebut interaksi nalar rasio. Hukumnya pasti adalah tipu daya. Pasti. Wong kita sepakat kalau internet itu alam maya, tapi sudah menjadi kitab. Kitab itu kata apa? Itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti. Ini adalah bid'ah dolalah. Wong internet itu alam maya kok dikotikan, dipastikan, dijadikan kitab penuntun. Ini adalah kesesatan yang nyata. Karena kita dibalik semua kejadian ini ada apa? Kita kan tidak pernah tahu. Kita hanya tahu gambaran-gambaran kecil saja. Tetapi skenario besarnya kita nggak tahu. Maka orang beriman, interaksinya antara ilmu dengan hatinya yang disebut berakal. Matilah wis wayahe. Orang paling awam bisa kok. Orang paling pintar justru cemas gelisah. Itu menandakan dia tidak pernah berinteraksi dengan imannya. Loh, ngerti maksudnya? Wong bodoh, elo-elo bisa mengatakan mati suwayahe. Kenapa? Karena interaksinya dengan hati, dengan keimanan. Kalau kita berkali-kali saya sampaikan antara bakti dan bukti, hidup kita ini semakin cemas apa semakin tentram? Kalau ngaji minal syak ilal yakin, kalau ngaji yang benar itu dari keraguan menuju keyakinan.
ragu akan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, menjadi beriman, mutlak mengenal Allah. Dari dulu yakin dengan ikhtiarnya, daripada kemurahan Allah, lewis ngaji, yakin dengan kemurahan Allah daripada ikhtiarnya. Tak durunge ngaji lebih banyak mempermasalahkan jumlah rezeki, setelah ngaji lebih sibuk mensyukuri pemberian rezeki. Minal syak ilal yakin. Dalam bahasa terapannya, kalau dulu kita interaksinya dengan otak, ya, otak kita interaksinya dengan rasio variabelnya itu alam maya. Maka semuanya itu adalah gamang. Semuanya mencerminkan keraguan, semuanya mencerminkan ketakutan. Ya seperti kata ditanya dulu. Sebelum ada corona memang penakut. Takut hilang, takut miskin, takut. Semuanya isinya mau takut. Begitu ada corona semakin nyata. Kan gitu tak? Karena dari awal kita tuh, kok corona sih gak ketok. Oh jelas-jelas aku keluar yang orang di miskin. Gitu. Oh jelas. Orang yang minum obat karena takut sakit dengan orang yang makan karena syukur itu sehatan pundi sih? Wabe obat diuntal, tapi motif hidupnya adalah ketakutan. Takut itu membuat segala sesuatu itu menjadi dekat. Gitu. Apapun yang kita takut itu menjadi dekat. Allah kita takuti, jadi dekat Allah itu. Gitu betul. Kita segala urusan takut kepada Allah, menjadi dekat. Begitu didekati Allah, nikmat. Karena nikmat minta nambah. Takut tapi nikmat. Ya menggusti Allah. Takut ambil corona. Apa karena corona nikmat? Enggak. Enggak ada selain Allah. Takut membawa nikmat hanya dengan Allah. Ini supaya tahu bagaimana caranya kita hidup. Variabel untuk kita inputkan ke otak kita untuk masukkan sebagai data yang menjadi pertimbangan hidup kita ini adalah iman atau tipu daya. Kalau orang beriman kan sudah menyatakan wa ma hayatid dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kenikmatan dunia ini adalah senda gurau. Mata'ul ghurur, kenikmatannya itu menipu, hanya tipu daya. Hanya tipu daya. Maka kalau itu dijadikan data lalu kita mengimani itu, berarti itu laisal iman, tidak punya iman. Lah kalau jenengan selama ini ngaji kan dibimbing bagaimana berinteraksi dengan iman, nah gitu toh. Tidak diweden-wedeni dengan informasi sehingga enggak. Tidak mudah hadirin rahimakumullah. Otak yang selalu bekerja lalu diinteraksikan kepada iman, namanya ilmu lantarane. Dari otak menuju hati ini namanya thariqah. Jalan menuju keimanan itu lantarane namanya ilmu atau thariqah. Nah pada saat ini orang ngaji informasi itu, tapi otaknya tidak pernah dituntun. Bagaimana dari keraguan menuju keimanan? Apapun keputusan Allah pasti rasional. Tiba-tiba mendadak, digolek-golek no alasan medisnya kena jantung. Padahal riwayat penyakit jantung nggak ada, gitu. Tetap rasional Allah itu. Begitu kadue alasan apa kok mati panuwun. Digolek-golek ini alasan supaya rasional. Manusia
manusia, kapasitasnya cuma otak. Dua apa kena virus corona telah sikat gigi loh. Wis golek no alasan dak pokoke wis. Supaya manusia ini semakin yakin dengan kapasitas rasional. Semakin cerdas, semakin pandai, semakin banyak informasi, semakin gampang hatinya, semakin ragu. Kenapa? Karena variabelnya zikirnya memang zikir alam maya, bukan alam keimanan. Nah, ngerti lho maksudnya? Wiritane YouTube, wiritane medsos, wiritane berita COVID persentase, ya stres. Kalau satu kampung yang mati satu, artinya yang dilindungi dengan yang diadab itu lebih banyak mana sih? Lah kalau kita yakin lebih banyak yang diadab, ya monggo silakan gitu loh. Orang yang hidup ngawur selamat dengan orang yang hidup higienis kena, itu logika kita di mana? Pakai informasikan itu. Pemerintah kan harusnya menginformasi. Ini yang meninggal sudah pakai masker, tangannya sudah tipis karena hand sanitizer, bajunya sudah diinformasikan dengan lengkap. Dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Informasikan gitu loh maksudnya. Jadi orang meninggal itu masuk rasional. Oh iya. Nah gitu loh maksudnya. Yang mati itu orang yang ngerti virus apa sih nggak ngerti virus? Karena ngerti wedi ninggalnya Gusti Allah kena virus. Karena dia bagian yang dimurkai, kan begitu toh? Ibarate. Kalau kita lebih mengenal Allah daripada virus, oh Gusti Allah dibanding virus, ku piye toh? Untuk ya apa digawe? Akal kita nggak akan bisa menerima. Allah versus corona, lalu piye toh itu? Akal siapa dipakai itu? Orang beriman tidak mungkin gitu. Membuat sebuah tandingan gitu loh. Ini supaya memang orang kita bagaimana membuat logika langit. Bagaimana rasio metafisika ini dibangun. Supaya orang beriman itu semakin cerdas, semakin beriman, keputusannya meliputi langit dan bumi loh. Ngombe obat, bagaimana aku minum obat. Minum obat itu urusan pribadi atau urusan umat? Urusan pribadi toh. Tapi karena hati yang beriman, iman tadi memancar ya Allah yang nggak bisa beli obat. Kulo tanggung obat siji nggih nanggung umat Kanjeng Nabi karena nggak semua orang punya bisa beli obat dan tahu obatnya. Mungkin bisa beli obat tapi nggak bisa tahu obatnya apa. Ya Allah, dengan iman yang ada ini ya Allah. Saya minum obat, maka obati semuanya yang nggak bisa beli atau tidak tahu dari golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak urusan itu? Ini namanya rasio metafisika atau logika langit atau akal, fungsinya akal. Akhirnya apa? Nggak ada urusan pribadi. Nggak ada orang egois, tapi dengan kasus ini, cara mereaksi COVID-19 ini, semua orang diwajibkan angko egois, teplek, individualisme wis. Hancur ini bisa, hancur orang Islam. Gak masjid itu tutup, akal iman itu tutup kabeh wis. Khairun nas anfa'uhum linnas gak paham. Tapi masya Allah, subhanallah, Al-Hijr semakin rajin santunan. Wallahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Itu membuktikan ada furqan. Awake dhewe gak anu grubyuk. Kita itu ikut Allah dan Rasulnya, tidak ikut internet. Lah ngeten ta? Kalau hati kita diliputi was-was dan ketakutan, itu tandanya tidak ada iman. Ngaji itu bukan memberi informasi yang membuat kita tertawa, tersenyum-senyum, merasa mulia. Ngaji itu membuat kita semakin takut kepada Allah, sehingga kita sibuk memperbaiki diri. Kalau otak, nah ini, hanya sibuk dengan isi kesenangannya sendiri, programnya sendiri, kemauannya sendiri, pasti bodoh. Pasti bodoh, masih kumlot tetap bodoh. Pasti sudah.
Kenapa egois? Nggak ada ceritanya orang egois terus baik. Nggak ada. Kebaikan dari orang egois itu ingin nilep orang lebih banyak lagi toh. Nggak ada. Orang egois baik itu nggak ada. Makanya jangan kira rohani ini furqon. Orang itu tidak perlu tahu mana orang ini cahayane ambiar gawe umat atau dia ditipu oleh egoisme. Tahu. Makanya gelombangnya nggak pernah nyampe, nggak pernah nyambung. Orang yang istighfar untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan jujur, tulus dan sesungguhnya dengan orang yang hanya tertipu oleh ambisi pribadi jelas beda. Bayangkan saja orang-orang yang beriman begitu bahagianya melihat saudaranya bahagia. Begitu bahagianya melihat saudaranya beriman, ibadah, tobat, bahagia luar biasa. Sementara orang egois, tahu aja nggak mau. Iku lo baik, nggak mau tahu. Mau jungkel kayak, mau nyungsar kayak. Bahkan kebahagiaan orang lain, orang egois itu, kebahagiaan orang lain membuat dia tersiksa. Wallah. Ini munafik sudah. Sudah khianat dengan amanat Allah sebagai khalifatullah fil ardi. Jadi kita tahu caranya menggunakan otak kita supaya berinteraksi dengan beriman, sistemnya namanya akal. Sistem kerjanya, mekanisme kerjanya disebut akal. Karena konfirmasi keimanan. Maka yang harus kita, makanya saya sampaikan walladzi ba'atha walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di dalam hati orang-orang yang beriman. Allah yang menurunkan anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dengan ketenangan tadi itu Allah memperbaiki keimanan daripada keimanan yang sudah ada. Iman melahirkan tenang, melahirkan iman yang lebih banyak lagi. Pertambahan iman ini sama artinya pertambahan kemanfaatan bagi seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang melahirkan kebaikan yang lebih besar lagi. Kebaikan yang melahirkan kebaikan yang lebih besar lagi. Apa itu? Iman. Sekarang orang sodako wedi virus corona apa iman? Mereka ini poso istighosa krono iman apa krono ingin ngusir kan saking gak butuh nih iman gitu loh. Sampai kabeh urusan gawe nyelametno donya tok, ndak peduli kehidupan akhiratnya. Makanya kalau kita puasa kelak bukan untuk ngusir virus corona, tapi memohonkan ampun dan memuliakan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun keadaan umat Kanjeng Nabi, muga-muga mulia. Lah ngoten toh. Mohon ampunan ya Allah dalam poso. Mulai sahur pertama sampai buka terakhir. Saya niatkan ya Allah untuk memohonkan ampun bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam kubur padang, dunia padang, langit terang ya Allah. Ngoten. Dengan ampunanmu ya Allah, maka muliakan seluruh penduduk bumi ini bagi orang-orang yang beriman ya Allah. Tampakkan tanda-tanda kebesaranmu ya Allah, sehingga eksistensi ilahiyah, keberadaan Allah benar-benar nyata dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, dengan ujian ini Allahumma rinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nyata mana sing beriman dan mana yang tidak beriman. Lek berilmu banyak, akhir zaman tambah banyak orang berilmu, tapi yang enggak ada itu orang beriman.
Itu daunnya Kanjeng Nabi loh ini. Makanya jangan ikut-ikutan nilai orang beriman itu dari ilmunya, dari hafalannya. Lah ya, blagedes. Mereka yang lari duluan loh. Yang menampakkan tidak imanan kan mereka duluan. Karena dia mencari keuntungan duniawi saja dengan ilmunya. Kalau orang yang sudah merindukan akhirat, apa sih kematian itu? Apa sih kematian itu? Ini kan ada satu kisah. Oke. Orang yang sebelum meninggal, dia dalam keadaan sakit parah, selalu mendatangi majelis. Selalu mendatangi majelis. Begitu meninggal, dia mendatangi majelis. Dia lupa kalau posisinya berbeda. Jasmaninya di dalam kubur dengan jasmaninya yang masih sakit. Gak bisa bedakan. Perilakunya masih sama. Halo, sampai sudah sedo. Nggak usah pamit. Nggak usah salaman. Kenapa kok begitu? Kedudukan Anda lebih tinggi dibanding saya. Nggak usah. Artinya apa? Oh iya ya, ini wis gak ono umur ya. Baru sadar Allah. Itu kan kekasih Allah itu tidak pernah meninggal. Halo, ini nikmat yang harus kita ceritakan pada seluruh keluarga kita, terus menerus kita ceritakan. Dari generasi ke generasi. Tujuan kita mengaji itu mengantarkan husnul khatimah. Sebelum mencapai tingkatan husnul khatimah, yaitu menggunakan otak, memiliki kapasitas berpikir, rasio metafisis namanya. Wah, daki-daki ya. Tapi harus belajar memang, harus punya logika keimanan yang meliputi langit dan bumi. Ini loh, ini penting. Generasi muda harus tahu ini harus. Supaya kita tidak terpikir yang sudah-sudah ini. Ngapal no alif sampai ya. Anas sampai Al-Baqarah, lah urusannya tak jeketek. Mereka pengen terkenal, kepingin diambung tangane. Nah gitu-gitu guys, punya santri banyak, ndak karep akhirat. Ndak karep swarga, ndak karep keimanan. Ndak ingin keimanan. Makanya gak dapat apa-apa. Ketakutan yang dia. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah takut sama Allah. Ndak butuh rahmati Allah. Allah diatur-atur. Aku ngapal Al-Quran gue cening ini. Aku ngapal hadis cening ini. Aku ngapal kitab cening ini. Allah diatur-atur. Ndak percaya dengan pemberian Allah. Makanya saya tekankan. Lek mung batur ora usah ngatur. Taat aja terserah Allah. Mau diambil kayak, mau dikasih kayak, mau diganti kayak, mau ditunda kayak. Tafadhol. Yang penting jangan sampai hamba termasuk golongan orang-orang yang kufur karena tidak paham kehendak agungnya Allah. Jangan termasuk orang-orang yang kufur karena tidak memahami kehendak agung di balik kenyataan ini. Kehendak agungnya Allah di balik kenyataan ini. Yes. Yang selamat nanti adalah orang yang beriman. Hanya orang beriman. Ingat-ingat ini. Yang bener imannya apa? Ada orang beriman yang gak bener itu loh. Kalimatnya sudah salah. Imannya yang bener, imannya yang lurus. Lah apa ada iman gak lurus itu? Yang namanya iman mesti bener, lurus, lempeng. Nggak usah dikembel-embel. Imannya gak lurus. Itu kayak beriman itu namanya. Hanya orang beriman yang selamat. Bukan orang yang berilmu. Karena sudah terbukti orang berilmu pada lari. Meninggalkan rumahnya Allah. Sudah terbukti orang berilmu hanya menginginkan kenikmatan duniawi. Orang beriman ingin memberikan nikmat duniawinya demi kenikmatan akhirat. Berkali-kali saya katakan, kita hanya taat kepada Allah. Biar Allah yang membahagiakan kita. Enak dah. Allah yang membahagiakan kita. Makanya disebut an'amta alaihim. Ya Allah berilah nikmat seperti orang yang kau beri nikmat. Allah yang membahagiakan kita. Kita nggak usah sibuk mencari kebahagiaan.
Buktinya, seluruh urusan kita menjadikan kita orang yang bahagia. Bener nggak? Dimanapun kita berada seperti, ya kan memang ini rumahnya Allah, tuan rumahnya Allah. Semua bagi kita adalah masjid, punya adab kita. Karena itu hadirin rahimakumullah, sangat sederhana. Ayo kalau dengan ngaji syaratnya pertama masuk apal hadis arba'in. Aja teko ya sadurunge arba'in apal ya. Stres sampean, imane ndak stres iya. Wis sing hafal Quran gitu ya. Sak juz wis pertemuan pertama. Karena mereka astagfirullahaladzim. Lawang Kanjeng Nabi saja yang merupakan maujud sempurna dari kalamullah. Nah, Rasulullah itu kalam apa betul? Rasulullah ini adalah maujud kalamullah yang paling sempurna. Itu membimbing sahabatnya. Itu 13 tahun. Belum ada perintah sholat, belum turun Al-Quran. Tapi kalamnya Kanjeng Nabi Dewi. Lu saiki kae sembahyang apa hadis, para dakwano, fatwano sampai nau, lu sembahyang durung pepek. Salatnya masih di sini sama sini, kata nuturi wong. Nuturi dewi awake dewi aja. Karena dengan iman otomatis manfaat. Nah, ini kaidah kita nih. Dengan kita beriman, kita berzikir, kita merahasiakan kehidupan rohani, maka cahaya kita sudah menerangi. Nggak usah dalil. Perkara kok tadire sampai dikongkon dalil, cahayanya kan disiki. Paham ya maksudnya nggih? Lawa dhewe cahayanya sudah beriman ditakdir dalil, lake wong teko nyantri. Lho sak ucap-ucap wis sadurunge akale wis diterangi ambek iman. Lha wong saiki gak duwe iman dalil ae. Ngapalno dalil ae. Lah terus gawe apa? Apakah kita mati? Berapa apalan? Apa begitu? Kan ya enggak. Buktikan orang beriman itu indikator yang paling utama. Fasholli li rabbika wanhar. Mari menyembah Tuhane, dia mengorbankan. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Jihad itu ambil harta dan harga dirinya. Ojo ngomong nyawa keduren. Lek ngaji harga diri tambah dhuwur keblobok. Iku kesesat itu. Bener mobilnya sedan, BMW Mercy. Tapi tersesat gaya apa? Cukup harga diri itu rendahkan, sudah rendahkan. Ayo apa sih? Karena itu hadirin rahimakumullah. Ini perintah Allah. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihadlah dengan harta dan nyawa kita. Berbuat baiklah. Nanti perbuatan baik kita itu dituduh sebab keburukan. Hebat ya. Lo anai wis. Nang masjid itu kebaikan apa mboten? Sudah tak? Menjadi sebab keburukan. Kewajiban orang bersilaturahmi itu mutlak. Sampai mutus 3 hari diadab oleh Allah. Ini wajib putus silaturahim. Enggak oleh Jumatan, enggak oleh tarawih. Pokoknya sing ngumpul. Apa cara itu kita? Saya waktu tafakur. Bukan solusi. Semakin parah. Sebab negeri kita bukan negeri kafir. Diperlakukan seperti orang kafir. Nggak bisa. Paham gak? Nggak bisa. Kita negeri kaum beriman. Maka lakukan untuk memperbaiki keimanan. Cara menyelesaikan masalah wong kafir ambil wong iman yo beda. Iki dipadakno. Nggak ada ulama yang ada nggak? TV, pemerintah, umar mendatangkan ulama. Tolong dinasihati keimanan. Cuman don't panik buying kan gitu aja. Jangan panik buying kan gitu aja. Loh, nggak ada itu beriman. Orangnya tambah iman, tambah ketaatan kepada Allah. Nggak ada itu. Khusus itu loh bicara itu. Kuatkan keimanan. Muliakan masjid-masjidnya Allah, muliakan
syariatnya Allah dan Rasulnya. Ingat, Allah tidak mungkin keliru. Lah ngaten to. Jadi jangan sampai kita berperilaku seperti orang-orang yang tidak beriman. Ini hadisnya ini benar itu. Jangan ikuti orang-orang tidak beriman. Tidak boleh menyamai perilakunya seperti orang-orang yang tidak beriman. Tutuk mung kelambine tok. Pola hidupnya ini juga beda. Dah, ini panjang. Harus ditindaklanjuti bagaimana menggunakan pikiran yang berinteraksi dengan keimanan. Sehingga menemukan sebuah sistem dialektika yang disebut dengan akal. Jadi orang berakal itu tidak harus, ini disebut pandai sekarang itu, database otak apalannya itu banyak, itu dianggap pinter tuh. Tidak, kita nggak boleh pakai itu. Yang dimaksud pinter dalam Islam itu adalah orang yang bisa menggunakan akalnya, bukan orang yang banyak datanya. Semakin banyak datanya, siapa saja semakin lemot. HP, komputer, kalau semakin banyak datanya semakin lemot. Makanya di sini tidak boleh banyak berpikir, lockdown itu nggak boleh pakai otak. Yang di lockdown itu nafsunya, bukan masjidnya. Yang di lockdown nafsunya, otaknya, zikir, ditransisi dari berpikir menjadi berakal. Aku lu kali hadza astaghfirullah wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.